Sportiva. Nah, ini udah hari Minggu, pastinya Sportiva bakalan nemenin kamu selama 30 menit barengan gue Feby untuk ngasih tau kamu tentang berita-berita up to date tentang berita olahraga di Sulawesi Selatan pastinya. Makanya tetap di Fajar TV. And you have your own engaging style, and you've got the knack to vivify, and you make my slacks a little tight. You may unfasten them if you like that, if you crash and spend the night. But you don't fold, you don't fade, you got everything you need, especially me. Jelang laga perdana PSM Makassar melawan Medan FC di pentas kompetisi Independen Liga Primer Indonesia, kesatupun laga asing yang dinyatakan resmi memperkuat PSM nanti. 3 pemain PSM asing hingga kini belum menandatangani kontrak. Pentas perdana PSM Makassar dijamu Medan Chief dalam Liga Primer Indonesia LPI di Stadion Teladan Medan akan dihelat 22 Januari mendatang. Namun sayangnya figur-figur yang akan memperkuat skuad pasukan Ramang sampai saat ini belum definitif, termasuk para legion asing. Nasib 3 pemain asing PSM yakni Marwan Sayyide, Goran Subara, dan Sreko Mitrovic sampai saat ini belum jelas. Ketiganya belum menandatangani kontrak dengan pihak konsorsium LPI. Untuk berlaga pada event LPI, PSM Makassar dinilai belum lengkap. Apalagi tim berjuluk pasukan Ramang tersebut masih membutuhkan beberapa pemain untuk posisi striker dan stopper setelah 2 pemain asing asal Afrika, yakni Anore Obiora dan Yules Basile Onambele, hampir pasti tak dipakai lagi menyusul keputusan sang agen Onana Denis Yules yang menarik 2 pemain asing tersebut. Antara PSSI dan LPI semakin memanas. Apalagi pemain yang menjadi sorotan saat ini, Irfan Bahdim dan Kim Kurniawan secara tegas tetap akan bermain di LPI daripada PSSI. Dan itu berarti Irfan tak akan tampil di timnas Indonesia. Dan keluarga Irfan Bahdim pun kecewa akan keputusan PSSI. Usai pertandingan internasional Piala AFF yang menempatkan Indonesia sebagai runner-up, masalah baru menerpa Irfan Bahdim. Nasib pemain bintang merah putih tersebut di tim nasional terancam menyusul keputusan Persema untuk mengikuti Liga Primer Indonesia atau LPI. Padahal PSSI sudah menegaskan tidak akan memanggil pemain yang tampil di LPI, sebuah kompetisi tandingan yang digelar di luar persetujuan PSSI. Nasib serupa juga akan dihadapi pemain lain yang membela klub peserta LPI. Konflik internal PSSI ini membuat keluarga Irfan Bahdim kecewa. Afrad Bahtiar Bahdim, paman pesepak bola muda Irfan Bahdim, mengakui bahwa Irfan tertekan akibat pemberitaan tersebut. Dia menilai konflik antara Persema dan PSSI tersebut tidak seharusnya mengorbankan masa depan pemain. Apalagi Irfan bersedia membela Persema karena ingin memperkuat timnas Indonesia. Persema sendiri pada saat ini menyatakan keluar dari ESL dan masuk LPI. Nah, sebenarnya ini kan bukan kesalahan si pemain ya, artinya kesalahan Irfan. Ini adalah kebijakan daripada klub untuk berpindah pada LPI. Nah, sedangkan oleh PSSI dianggap LPI ini yang akan melaksanakan kompetisi sepak bola ini dianggap ilegal, sehingga bagi pemain yang bermain di LPI dia tidak akan dicoret dari timnas. Nah, ini yang membuat kami sendiri bertanya, apakah di mana kesalahan Irfan itu sendiri? Karena begitu dia dicoret, yang dicoret kan namanya, loh. Ya berarti dia seorang pemain ini dia sudah tidak bisa lagi bermain di tim nasional. Itu menurut PSSI seperti itu. Nah, di sini yang saya lihat sangat ironis. Seorang pemain muda yang berbakat, punya talenta, tiba-tiba harus dihadapkan pada satu pilihan.
Nah, si Irfan ini kan dia hanya tahu dia bermain bola. Artinya kalau dia keluar dari Persema, dari klub itu juga sudah mengatakan dia harus mengembalikan kontrak, 2 kali kontrak. Nah, ini yang agak membingungkan. Padahal pada waktu itu kan Irfan dikontrak untuk bermain di ESL. Lebih lanjut, Afrad menyatakan PSSI dan LPI seharusnya bersikap bijak agar persoalan ini segera diselesaikan. Konflik LPI dan PSSI ini akan sangat merugikan pemain, pelatih, klub, dan perangkat pertandingan. Tim Liputan Jakarta melaporkan. Bentar lagi gue bakal balik untuk kasih tahu kamu berita-berita tentang olahraga pastinya. Makanya tetap di Fajar TV. Akan mengamati dan